ready to podcast? Ready! Speaker. Halo guys, kembali lagi bersama kita di podcast Speaker. Bersama aku, Mutiara Cahaya Rahmadanti, yang bakalan nemenin kalian di episode ketiga kita kali ini. Nah, jadi di episode kita kali ini kita bakalan ngebahas perihal mahasiswa itu harus berkarya. Oke, berhubungan dengan tema kita kali ini, di sini aku mendatangkan seorang narasumber sekaligus produser podcast Speaker kita, yaitu Kang Dikri Muhammad Syihab. Halo teman-teman. Halo Kang Zikri. Halo Teh. Gimana Kang Zikri, apa kabar? Alhamdulillah baik Teh. Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke Kang Zikri ini mahasiswa dari Universitas Islam Nusantara semester 3 ya? Ya betul. Sekaligus seorang produser kita. Boleh nih Kang kenalin dulu sama teman-teman kita di sini. Halo teman-teman sobat Speaker. Kenalin, nama saya Dikri Muhammad Syihab. Saya mahasiswa program studi ilmu komunikasi semester 3 di Universitas Islam Nusantara. Oke, keren banget ya. Ini seorang narasumber kita, yaitu seorang produser. Mahasiswa semester 3 loh guys, udah jadi produser gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong buat Kang Dikri. Oke, Kang, sebelumnya nih ya, kan karena tema kita adalah mahasiswa itu harus berkarya. Nah, berhubungan podcast ini adalah miliknya Kang Dikri gitu kan. Jadi boleh gak sih diceritain asal-usul program konten Speaker ini tuh kayak gimana sih Kang? Boleh Teh. Sedikit cerita ya gitu. Boleh, mau banyak cerita juga gak apa-apa Kang. Takutnya lama gitu. Gak apa-apa dong, kan ini punya kita. Gimana sih? Ya udah cerita dulu ya. Oke, boleh lanjut. Jadi awalnya itu saya itu tergabung dalam studio Prokom namanya, kepengurusan juga di situ sama teman-teman. Dan awal masuk itu langsung diajakin Teh masuk di Prokom Studio. Di situ kita punya banyak program, diantaranya ada broadcast, streaming, ada konten, ada liputan, dan masih banyak lagi. Nah, terkhusus di konten. Jadi teman saya itu ada yang punya karya berupa konten gitu di YouTube-nya Prokom. Nah, dari situ saya kepikiran atau tertarik nih, pengen punya konten. Terus saya cari di YouTube, cari rekomendasi gitu, konten apa gitu ya, sekelas mahasiswa gitu ya. Tapi banyak dari situ yang udah pasaran gitu Teh. Saya tuh pengen punya konten yang emang beda gitu, biar ada ketertarikan biar atau anti mainstream gitu. Ya gitu, anti mainstream. Tapi gak ketemu gitu, maksudnya saya tuh gak kepikiran mau bikin apa, karena emang susah ya kalau mau beda dari orang lain gitu. Nah, kebetulan juga saya tuh masuk di organisasi Intra, di Himpunan Mahasiswa Komunikasi gitu. Tapi jalur pleno tengah Teh. Pleno tengah, oke, berarti pleno tengah mah anak baru mungkin ya? Anak baru, karena masuknya pertengahan gitu. Oke, berarti bukan anak lama ya? Bukan, jadi anak baru gitu Teh, masuk pleno tengah. Terus langsung ditunjuk sama ketua departemennya buat jadi ketua biro gitu. Wis, keren banget ya, anak pleno tengah gitu kan, anak baru udah ditunjuk menjadi ketua biro. Alhamdulillah keren Teh. Banget nih Kang Dikri ini. Saya tuh langsung dipercayakan di situ untuk ditunjuk jadi ketua biro. Kemudian di biro saya itu, Biro Minat dan Bakat, ada beberapa program. Nah, salah satunya itu podcast. Dari situ saya kepikiran gimana kalau prokernya si biro saya dijadiin konten di YouTube Prokom. Emang kan kalau podcast sudah banyak ya di YouTube. Iya, betul. Tapi ya nggak apa-apa lah sekalian gitu. Kita mulai dari yang kecil gitu kan, dari hal-hal kecil dulu untuk membuat suatu karya, dan insya Allah kedepannya bakal ya lebih wah lagi gitu. Oke, berarti sambil menyelam minum air ya teman-teman. Gitu. Lanjut. Dah gitu Teh. Oh gitu aja berarti. Asal-usulnya. Oke. Nah, kira-kira dari Kang Zikri ini kenapa sih gitu Kang Zikri itu pengen banget punya karya gitu? Dibilang pengen banget enggak juga, dibilang enggak pengen ya pengen gitu. Pengen aja mungkin ya. Pengen aja. Boleh aja. Pengen aja. Karena tadi awalnya emang saya tuh ngelihat teman saya gitu punya konten, saya juga tertarik dari situ. Nah, itu alasan pertama saya. Yang kedua, saya tuh mulai kepikiran ketika ngelihat banyak berita ya di sosial media itu, mahasiswa dari berbagai kampus, khususnya negeri Teh. Negeri kan udah banyak ya. Iya, betul Mereka banget. tuh punya karya gitu, tapi yang keren-keren gitu karyanya Teh, bisa ngebuat robot, ngebuat apalah gitu, banyak. Bener. Terus di luar negeri pun juga orang-orang atau anak-anak mudanya itu emang mereka tuh udah dikhususkan
untuk fokus kepada apa yang menjadi kemampuannya gitu. Kalau misalkan dia mampu dan minat di bagian ini, langsung dari kecilnya itu fokus di bagian itu. Makanya dari situ mereka itu masih muda aja udah punya karya gitu teh. Nah, makanya dari situ saya punya pemikiran gitu ya. Saya harus memulai dari diri saya dulu kalau kita itu harus punya karya walaupun di usia muda gitu. Iya, betul. Karena kan kebanyakan orang mah nganggap bahwa usia muda itu waktunya senang-senang gitu kan. Benar. Karena masa muda hanya sekali, gak bisa diulang kembali gitu. Benar banget sih, benar. Kalau saya dari situ kepikiran buat pengen karya ya walaupun emang sekarang baru mulai dari hal yang kecil gitu ya. Tapi insya Allah dari sinilah batu loncatan saya untuk meraih kesuksesan juga. Jadi gitu. masa mudanya ini dipakai untuk produktif ya, Kang? Produktif tapi ada waktu mainnya juga gitu. Oke, berarti nggak terlalu hektik gitu ya. Oke, nah dari cerita Akang sendiri nih, tadi yang udah aku simpulkan mungkin emang Akang ini sebagai mahasiswa yang pengen banget, bukan pengen banget ya, pengen aja punya karya. Tapi jadi di masa muda kita nih biar ada hasil gitu ya buat nantinya gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Akang sendiri tuh dulu pengen jadi mahasiswa yang seperti apa sih gitu? Kalau ditanya pengen jadi mahasiswa apa? Betul. Saya sendiri dulu itu nggak pengen jadi mahasiswa malah. Nggak pengen jadi mahasiswa? Iya. Jadi gimana nih maksudnya? Dulu itu pas masih SMA ya kelas 3 gitu. Teman-teman tuh pada kepikiran gitu mau kuliah di sini, mau kuliah di situ. Kalau saya nggak kepikiran apa? gitu. Iya, buat apa sih gitu mahasiswa? Kalau dalam pikiran saya ya, jadi mahasiswa itu kita cuman duduk di kelas, dengerin dosen belajar selama 4 tahun gitu. Iya. Terus lulus jadi sarjana, harus cari kerja lagi gitu. Nanti betul. di status WA malah bikin infoloker nih. Infoloker bener banget ya, bener. Iya, udah baru lulus langsung infoloker. Makanya dari situ saya tuh mikir, ngapain kata saya kuliah 4 tahun gitu ya. Dari SD sampai SMA kita udah sekolah 12 tahun. Terus ditambah lagi sekolah sarjana 4 tahun, 16 tahun. Tapi ujung-ujungnya jadi pengangguran gitu kan. Nah, itu pemikiran awal saya ya pas di SMA. Tapi ya karena emang gak ada lagi ya jalan, dan waktu itu juga saya tuh kepengennya lebih ke sekolah yang lulusnya itu langsung kerja teh. Sekolah yang lulusnya langsung kerja, mungkin kedinasan ya? Nah, bisa dibilang gitulah. Berarti kayak sekolah apa ya, IPDN mungkin ya? Betul. Kayak aparat juga, CPNS gitu. Saya tuh pengen jadi kayak gitu, tapi mungkin ya Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Asik, ini bisa dijadiin quotes kita kali ini. Boleh ini sekali lagi Kang disebutkan? Boleh. Oke. Jadi quotes untuk hari ini ya teman-teman semua. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Oke, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Oke, keren banget. Pokoknya ini dicatat ya teman-teman quotes kita hari ini gitu. Boleh Kang dilanjut lagi? Ya, jadi emang kalau ditanya mau jadi mahasiswa seperti apa, ya emang dari awal saya tuh nggak pengen jadi mahasiswa. Tapi setelah saya merasakan jadi mahasiswa gitu, masuk ke dunia kampus selama kurang lebih 1,5 tahun lah, karena baru semester 3 ya. Saya tuh udah banyak sekali ngerasain dan ngebaca lingkungan sosial juga gitu teh. Jadi kampus itu bisa dibilang miniatur negara. Miniatur negara? Gimana tuh Kang? Ya kalau negara mah kan banyak strukturnya banyak, ya, dari presiden sampai ke RT ya, dari paling bawah. Nah di kampus itu juga kayak gitu. Ada presiden mahasiswa, ada menteri-menterinya, ada juga ormawa, ada juga UKM gitu. Nah di situ saya ngerasain bahwa jadi mahasiswa itu bukan hanya kita duduk di kelas belajar, tapi emang hektik banget gitu di dunia kampus itu. Urusannya itu melebihi siswa lah, karena namanya mahasiswa ya. Benar. Ditambah lagi sekarang dengan kurikulum baru gitu ya. Nah kita lebih aktif lagi dan lebih sibuk lagi karena metode pembelajaran yang dipakai sekarang khususnya Fakultas Ilmu Komunikasi kita itu adalah outcome based education. Oke, sistem baru ya. Jadi di situ
outcome based education itu menitik beratkan atau memfokuskan mahasiswa pada capaian pembelajaran baik dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dan juga budaya akademik begitu. Gitu. Berarti mahasiswa kita sekarang ini menjadi mahasiswa terobosan baru mungkin ya untuk Uninus sendiri kan? Alhamdulillah gitu. Oke, nah kira-kira nih dari tadi ada sistem pembelajaran baru nih ya dari mahasiswa kita. Nah kira-kira pandangan Akang sendiri gimana sih perihal kondisi mahasiswa kita saat ini gitu, khususnya di kampus kita gitu ya? Kalau pandangan mungkin lebih mengkritik gitu ya. Oke, mengkritik. Boleh, nggak apa-apa Kang, boleh. Tapi takut nih kalau dihujat gimana? Aduh, kayaknya untuk hujat menghujat itu netizen ya. Oh iya, tapi nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Ini mah pandangan menurut saya gitu. Selama kurang lebih 1,5 tahun gitu. Yang saya lihat mahasiswanya itu khususnya ya di ilmu komunikasi yang saya lihat mahasiswanya tuh kebanyakan mereka tuh sibuk dengan organisasi, dengan acara seremonial, baik itu intra maupun ekstra. Mahasiswa kura-kura. Ya bisa dibilang itu mahasiswa kupu-kupu juga. Nah begitu, tapi mereka kurang gitu dalam beradaptasi dengan kurikulum yang ada teh. Karena kan kurikulum yang baru ini memfokuskan pada capaian pembelajaran. Nah di situ kita tuh berarti harus dituntut untuk berkarya teh. Karena capaian mahasiswa itu kan bisa dengan karya, bisa dengan proyek, dan itu tuh emang kita itu harus beradaptasi gitu karena kan zaman makin berkembang ya. Betul. Nah kebanyakan mungkin yang saya lihat gitu mereka itu kurang gitu teh dalam beradaptasi, dan juga kan sebetulnya fakultas kita tuh udah menyediakan fasilitas yang ada untuk mereka melatih kemampuan dan keterampilan, tapi malah mereka tidak memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Iya benar-benar banget sih, banyak banget mahasiswa yang padahal udah disediain ya sama fakultas gitu, tapi merekanya pada nggak mau gitu kan. Gitu teh sangat disayangkan lah gitu. Padahal kita masih muda gitu ya. Benar-benar. Tapi kalau misalkan nih Kang, kalau nanti banyak nih mahasiswa yang nge-head komen di konten kita, di konten speaker gitu khususnya, ini gimana nih pandangan dari produser sendiri? Head comment ya, berarti dihujat gitu ya. Iya betul. Sama seperti tadi kritik mungkin ya. Ya simpel aja sih teh sebetulnya. Karena saya pernah ngedengar ya cerita gitu. Bukan cerita sih. Salah satu apa sih namanya ilmu filsafat gitu ya. Asik, filsafat ya. Dari teman saya gitu yang tidak mau menjadi mahasiswa sekarang berbicara mengenai filsafat teman-teman. Alhamdulillah teh. Iya. Adalah sedikit yang masuk gitu. Jadi teman gitu yang cerita bahwa ada nih salah satu ilmu filsafat namanya stoikisme. Jadi stoikisme itu filsafat yang mengajarkan kita tuh cara hidup dengan simpel gitu. Dalam artian ketika banyak sekali hujatan, ketika banyak sekali caci maki ataupun negatif head comment ya, kita itu harus bersikap bodoh amat. Karena hal-hal yang ngebuat kita menjadi down itu kan akan membuat hidup kita tuh tidak tenang, akan membuat aktivitas sehari-hari kita itu tidak maksimal gitu ya. Benar, betul. Nah makanya mungkin kalau ada head comment atau hujatan gitu terhadap konten gini, khususnya episode ini ya. Iya, boleh. Itu mah saya bodo amat gitu. Bodo amat berarti ya? Iya, karena saya ngebuat project atau konten speaker ini udah sesuai dengan apa yang saya rancang, udah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Betul. Jadi mau orang-orang beranggapan apapun terhadap konten saya, baik itu buruk atau baik, ya saya kalau yang baik saya terima, kalau yang buruk ya saya bodo amat gitu. Tapi ketika ada kritikan yang emang membuat saya semangat lagi gitu untuk kedepannya membuat konten yang lebih berkualitas, ya saya ambil untuk membangun pribadi saya dan kemampuan saya gitu. Berarti buatlah kritik menjadi membangun ya teman-teman. Jadi jangan jangan bikin si head ini tuh malah kita jadi down ya Kang. Betul. Gitu. Harus dijadiin sebagai pembangun buat diri kita. Pembangun itu. Berarti nanti juga membangun podcast ini gitu loh teman-teman ya. Iya. Betul. Nah mungkin terakhir nih Kang, ya. Mungkin Akang bisa kasih motivasi dong gitu buat para mahasiswa nih gitu agar mereka tuh mau gitu punya karya gitu. Motivasi ya, susah sih teh sebetulnya. Karena bagi diri saya pun, saya memotivasi diri saya tuh belum bisa gitu, apalagi motivasi orang lain gitu. Tapi saya punya quotes teh. Boleh di quotes kedua teman-teman. Dicatat ya. Catat ya, jangan lupa.
Jadi quotesnya itu seperti ini teh. Mahasiswa datang bukan untuk menjadi pekerja, mahasiswa datang bukan untuk mencari pekerjaan, tapi mahasiswa datang untuk berkarya dalam hal apapun yang bermanfaat dan membuat kebaikan bagi masyarakat serta bangsa kita. Asik, keren banget, tepuk tangan dong buat Kang Zikri. Terima kasih. Oke Kang, mungkin pembahasan kita kayaknya dicukupkan dulu ya Kang, karena ya namanya juga kita kan ada waktu lebih mungkin ya, Kang Zikri juga ada hal-hal lain. Buat kalian yang suka sama podcast ini, kalian bisa like, komen, dan juga share podcast ini ke teman-teman kalian. Dan kalian juga jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Nah, buat Kang Zikri, aku ucapin terima kasih banyak karena udah nemenin aku di sini. Mungkin kita bakal bahas-bahas lagi perihal yang lain di belakang layar mungkin ya Kang. Siap. Nah, mungkin dicukupkan dulu podcast kita kali ini. Aku Mutiara Cahaya Ramadanti dan saya Dikri Muhammad Syihab. Kita berdua pamit undur diri. See you next video. Bye-bye. Speaker.